Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Gelanda, NIM A1H223048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem energi dalam aktivitas fisik atau olahraga. Capaian pembelajaran seperti definisi energi, proses pembentukan energi, sistem energi dalam otot, predominan sistem energi, dan sumber energi. Penerapan ilmu olahraga melalui fisiologi olahraga sangat penting untuk menentukan jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik seorang atau calon atlet. Selain itu, juga untuk menyusun program latihan. Fogg pada tahun 1988 membagikan 6 bentuk energi, yaitu 1. Energi kimia, 2. Energi mekanik, 3. Energi panas, 4. Energi sinar, 5. Energi listrik, dan 6. Energi nuklir. Energi yang dihasilkan dari proses oksidasi bahan makanan tidak dapat secara langsung digunakan untuk kerja tubuh. Energi ini terlebih dahulu diubah menjadi senyawa kimia berenergi tinggi, yaitu adenosine triphosphate atau ATP. ATP sebagai sumber energi di dalam tubuh, yaitu bila suatu senyawa fosfat dilepaskan dari satu GRL ATP, maka akan keluar energi yang diperkirakan sebesar 7 atau 12 kilokalori. Dan selama kehidupan berjalan, maka fungsi tubuh akan berjalan terus, sehingga proses penyediaan energi dari ATP pun akan berjalan terus. Sumber energi saat olahraga: pembentukan oksidan dan asam laktat, seperti aerobik oksidan asam laktat, yaitu serabut otot tipe 1, dan anaerobik laktasin oksidan AS laktat serabut otot tipe 2. Anaerobik alaktasin oksidan dan as laktat, yaitu serabut otot tipe 2A. Aerobik dan anaerobik silih berganti oksidan dan asam laktat serabut otot tipe 2A. Proses pembentukan energi seperti metabolisme anaerobik. Metabolisme anaerobik alaktasin, yaitu ATP dikurang ADP ditambah P tambah energi bebas. ATP yang terbentuk digunakan untuk aktivitas fisik 1 sampai 2 detik. Kreatin fosfat tambah ADP, kreatin tambah ATP. ATP yang terbentuk digunakan aktivitas fisik 6 sampai dengan 8 detik. Metabolisme anaerobik laktasin, seperti glikogen atau glukosa tambah P tambah ADP dikurang laktat dan ATP. ATP yang terbentuk digunakan untuk aktivitas fisik lebih lama, sekitar 45 sampai dengan 120 detik. Metabolisme anaerobik: glikogen tambah asam lemak dan ditambah P tambah ADP tambah 02 CO2 tambah H20 tambah ATP. ATP yang terbentuk digunakan untuk aktivitas fisik lebih dari 3 menit. Proses pembentukan energi pada saat aktivitas fisik.
Kadar asam laktat yang tinggi pada otot menyebabkan penurunan kondisi fisik yang menimbulkan rasa nyeri di otot dan gangguan pembentukan. Eliminasi asam laktat akan lebih cepat dengan istirahat aktif dan masas. Eliminasi asam laktat lebih cepat dilakukan melalui metabolisme pada hepar, ginjal, dan jantung. Proses pembentukan oksidan pada saat latihan. Oksidan adalah molekul atau senyawa yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Molekul ini tidak stabil dan reaktif terhadap molekul lain yang ada di dekatnya, sehingga dapat merusak sel ataupun organ lain atau merusak mitokondria. Mitokondria atau organel sel yang berfungsi dalam pembentukan energi atau ATP. Predominan sistem energi. Predominan sistem energi berhubungan dengan pemakaian energi selama penampilan, baik dalam penampilan saat ataupun lama. Penampilan fisik menggunakan sistem energi aerobik, maka relatif lebih banyak tergantung pada O2, begitupun penampilan yang ditimbulkan dengan cara tanpa O2 relatif cepat. Tujuan dari predominan sistem energi ini ialah mencari metode melatih yang lebih baik. Sistem energi dalam otot. Energi otot. Energi otot yang dihasilkan saat kontraksi otot akan menimbulkan gerak, kerja maupun panas. Satuan: kapasitas otot, kemampuan. Chemical energi. Satuan energi otot adalah kilokalori. Adenosin sistem. Adenosin trifosfat, ATP, fosfagen, dan asam laktat. Metabolisme. Semakin banyak ATP yang pecah, makin kuat kontraksi otot. Tenaga yang ditimbulkan oleh ATP dengan cara pecahnya ATP oleh pengaruh enzim menjadi ADP atau AMP, aktin, dan miosin saling mendekat yang menyebabkan kontraksi memendek. Sistem energi dalam otot rangka. Berdasarkan jenis serabun otot, cabor dapat dibagi menjadi cabor aerobik, cabor anaerobik, cabor dengan aerobik dan anaerobik yang silih berganti, cabor memerlukan power dan cabor memerlukan skill. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.